Hai semua, di sini saya akan menjelaskan tentang teori Sigmund Freud. Tapi sebelum itu, perkenalkan nama saya Esra Bisaklelado dengan NIM 2052025041 dari kelas A Prodi Psikologi Kristen. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori Sigmund Freud. Yang pertama yaitu struktur kepribadian, yang kedua tingkat kepribadian, yang ketiga teori kecemasan, dan yang keempat perkembangan kepribadian. Sebelum kita lanjut pada materi yang berikut, di sini saya akan menjelaskan sedikit biodata dari Sigmund Freud. Sigmund Freud lahir dengan nama Sigmund Shlomo Freud di Freiberg, Moravia Kekaisaran Austria, 6 Mei 1856 dan meninggal di London 23 September 1939 pada umur 83 tahun. Adalah seorang neurologis Austria dan pendiri psikoanalisis, sebuah aliran psikologi yang merevolusi pemahaman tentang pikiran manusia. Di sini kita akan lanjut pada poin yang pertama, yaitu struktur kepribadian. Menurut Sigmund Freud, terdiri dari 3 komponen utama yang saling berinteraksi dan terkadang bertentangan. Pertama yaitu ID, dorongan naluri primitif yang bekerja berdasarkan prinsip kesenangan, dan kedua ego, bagian nasional yang mediasi ID dan realitas berdasarkan prinsip realitas, dan superego, bagian moral yang menerapkan standar nilai-nilai masyarakat berdasarkan prinsip moralitas. Poin yang pertama yaitu ide, merupakan bagian kepribadian yang bawaan sejak lahir dan tidak disadari bekerja berdasarkan prinsip kesenangan, pleasure principle, yang bertujuan untuk pemuasan dorongan-dorongan naluriah dan hasrat, seperti dorongan seksual dan agresif, tanpa memikirkan konsekuensinya, berisi kebutuhan dan memori yang tersembunyi. Dan yang kedua, ego, merupakan bagian kepribadian yang timbul untuk berhubungan secara efektif dengan dunia nyata, bekerja berdasarkan prinsip realitas, reality principle, yang berusaha memuaskan dorongan ide dengan cara yang realistis, sesuai sosial, dan mempertimbangkan biaya serta manfaat dari tindakan, bertindak sebagai penengah, mediator antara tuntunan ide dan realitas, serta antara ide dan yang ketiga adalah superego, merupakan aspek moral dari kepribadian yang berkembang melalui internalisasi nilai-nilai dan norma masyarakat, bekerja berdasarkan prinsip moralitas, morality principle, yang mengatur apa yang baik dan buruk, bertindak sebagai kesadaran moral yang memfilter tindakan ego dan seringkali menekan dorongan-dorongan ide yang dianggap tidak pantas atau melanggar aturan. Yang kedua yaitu tingkat kepribadian atau kesadaran sadar, berisi pikiran, perasaan, dan kesadaran saat ini yang kita alami. Prasadar pretentious, berisi ingatan dan informasi yang dapat diakses dengan mudah jika diingat bahwa sadar unconscious, bagian terbesar dari pikiran yang menyimpan dorongan keinginan dan ingatan yang ditekan. Freud mengibaratkan seperti gunung es yang sebagian besar tersembunyi di bawah tumpahan air yang mempengaruhi perilaku tanpa kita sadari. Dan yang ketiga, teori kecemasan. Kecemasan timbul dari ego, konflik antara ide, ego, dan superego. Ketika ego tidak dapat menyelesaikan konflik ini dengan cara yang sehat, ketegangan akan meningkatkan dan memicu kecemasan. Ego kemudian menggunakan mekanisme pertahanan seperti represi, proyeksi, dan lain-lain. Untuk mengurangi kecemasan, ketidakseimbangan yang berkepanjangan dapat menyebabkan neurosis atau gangguan kecemasan. Dan yang keempat, perkembangan kepribadian. Menurut Freud, kepribadian terbentuk melalui 5 tahap psikoseksual di masa kanak-kanak: oral, anak, falik, laten, dan genital. Fokus dari masing-masing tahap adalah pada zona erogen yang berbeda. Pengalaman dan konflik tidak terselesaikan pada salah satu tahap ini dapat menyebabkan fiksasi yang kemudian memengaruhi kepribadian saat dewasa. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.